Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kita Virtual Coordinating Training 9 Batch 2. Pada kali ini izinkan saya presenter Misrayani Masyita dari SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar untuk membawakan materi mengenai Smart Learning Class 2019, bagaimana menciptakan pembelajaran yang smart di era digital dengan membuat virtual method atau metode virtual di kelas. Baik, dalam hal ini izinkan saya untuk memberikan tutorial bagaimana penggunaan Padlet. Yang kita ketahui di revolusi industri 4.0 ini, penggunaan teknologi itu sangat-sangat dituntut, baik dari segi pemakaian aplikasi itu sendiri dan dari segi penugasan. Guru khususnya dituntut untuk lebih menguasai penggunaan teknologi tersebut. Baik, di sini saya akan paparkan bagaimana Padlet itu sendiri dalam proses pembelajaran. Apa itu Padlet? Baik, Padlet, what is Padlet? Padlet is a virtual wall where people can express and share their opinions, thoughts, ideas, photo, and image. Jadi Padlet itu adalah sebuah situs internet yang memungkinkan kita, khususnya para guru dan siswa kita, untuk saling berkolaborasi teks, foto, tautan, konten, dan lainnya. Jadi masing-masing ruangan kolaboratif tersebut disebut dengan wall. Bisa juga disebut dengan personal board. Itu buat guru selaku pengguna Padlet. Nah, pertanyaannya sendiri, kenapa kita harus menggunakan Padlet? Bapak Ibu guru yang hebat, di sini ada beberapa alasan yang mewajibkan kita untuk menggunakan Padlet di dalam pembelajaran kita. Yaitu yang pertama, untuk melakukan brainstorming ide dari kelas. Jadi, kita bisa memasukkan ide-ide kita, khususnya ide-ide pembelajaran, di Padlet ini. Yang kedua, untuk menyusun penelitian tentang suatu topik. Jadi, ini erat kaitannya dengan topik yang akan kita bahas nantinya dalam pembelajaran. Kemudian, untuk mengukur pemahaman tentang suatu topik. Selain itu, Padlet juga digunakan bentuk evaluasi untuk menguji pengetahuan siswa, mengelola link website, dan tentu saja untuk berbagi informasi kepada siswa yang bertindak sebagai audiens. Selanjutnya, bagaimana penggunaan Padlet itu sendiri? Pertama-tama, untuk menggunakan Padlet, silakan kita membuka websitenya dulu, www.padlet.com. Kemudian kita bisa masuk dengan memilih dua pilihan melalui Facebook atau Google. Jika kita memilih salah satunya, Facebook atau Google, silakan diklik. Kemudian tampilannya akan tampak seperti ini. Kemudian akan muncul dashboard. Nah, di keterangan ini semua Padlet akan disimpan di sini, atau kita baru mau membuat create new Padlet. Jadi itu pilihan dari kita, apakah kita sudah menggunakan Padlet sebelumnya atau sebagai new user. Nah, kita silakan klik create new Padlet. Lanjut, step 1 atau langkah pertama, start creating the Padlet. Bagaimana kita mulai membuat Padlet itu sendiri. Jadi tampilannya seperti ini. Silakan ikon pengaturan atau di sisi kanan, silakan diklik bagian modify. Nah, di situ akan tampak jelas pilihan-pilihan untuk memodify the wall. Jadi, ingat, wall itu berperan sebagai papan pribadi kita atau personal board materi pembelajaran kita.
Jadi di sini kita diminta untuk mengkreasikan bentuk wall apa yang kita inginkan. Di sini ada pilihan apakah portrait atau landscape. Kemudian kita bisa memilih titelnya, judulnya, deskripsinya. Deskripsinya mungkin berisi tentang indikator-indikator pelajaran apa yang kita akan capai. Titel di sini berkaitan dengan materi pelajaran kita. Jadi seperti itu. Jadi contohnya di sini my town, my country. Mungkin mereka saat itu mempelajari tentang my town, my country. Kemudian indikatornya tell us something about your favorite place. Jadi mereka diminta atau para siswa diminta menceritakan tentang kota favorit mereka. Jadi seperti itu. Selanjutnya, step 3 itu menerapkan wallpaper. Jadi untuk membuat wallpaper, bagaimana di Padlet itu supaya sedemikian cantik dan menarik, kita bisa mengkreasikan di sini dengan memilih wallpaper apa yang kita inginkan. Kemudian diupload, kemudian akan tampak masuk di wall kita. You can choose from different types of walls. Jadi pilihannya sudah ada, tinggal dipilih. Selanjutnya, step 4 itu berupa layout. Jadi layout di sini maksudnya bentuk penjelasan atau papan kita itu layoutnya apakah dia bentuk freeform atau bentuk stream atau bentuk grid. Jadi kalau dia bentuk freeform, dia itu bisa penugasan atau materi-materinya itu bisa disimpan di mana saja. Sedangkan bentuk stream itu dia tersusun rapi, sedangkan bentuk grid dia itu seperti berbentuk bagan, lebih formal. Kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, ini contohnya grid form. Dia berbentuk kolom-kolom. Jadi kolom-kolom teratur. Jadi misalnya mereka bahas criminal newspaper tentang newspaper. Nah, kolom-kolomnya itu bisa diisi berita-berita tentang kriminal. Karena judulnya criminal newspaper. Ini pelajaran news report untuk kelas 12. Selanjutnya untuk freeform, ini bentuknya agak bebas, jadi bisa dimasukkan gambar, diinput dengan teks-teksnya. Kalau ada pertanyaan, ini yang menginput gambar apakah sih kita murid atau guru? Bisa, jika murid menggunakan Padlet mereka akan menginputnya seperti ini. Jika ini Padlet kita, maka kita yang menginputnya seperti ini modelnya. Jadi ini contohnya comparing towns and city kelas 11 SMA. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian ini bentuk stream form. Jadi bentuknya tersusun. Ini digunakan bagus jika dalam bentuk sains tematik ya. Jadi tematik sains dia lebih cocok menggunakan stream form. Selanjutnya untuk memilih privasi settingnya dari dinding kita, kita bisa menuliskan atau memilih icon visibility, artinya terlihat untuk semua orang, private hanya untuk kita, atau bahkan kita bisa hidden linknya, atau bahkan kita bisa share dengan totally public, jadi semua orang bisa melihat apa isi Padlet kita. Selanjutnya untuk mempostingkan atau mulai menulis di Padlet kita bisa, uniknya Padlet ini bisa mentransfer data dari Facebook bisa, dan bisa juga mengambil langsung dari file folder yang ada di laptop atau komputer kita. Ini seperti itu. Kemudian storing your Padlet, bagaimana cara menyimpan Padlet kita? Itu ternyata setelah kita membuat materi di Padlet ini akan store automatically. Jadi secara otomatis akan tersimpan. Kemudian mereka akan menyusun sesuai dengan pilihan susunan kita tadi. Ini untuk men-sharingnya, dan bagusnya lagi di Padlet itu kita bisa men-sharing bisa via Facebook, Twitter, Gmail, Path, Tumblr. Ini bisa di-send kemana saja atau bahkan bisa di-convert to PDF, send to email boleh.
Nah, kegunaan untuk siswa dengan menggunakan Padlet, some uses for Padlet itu ada ada dua kegunaannya, bagi siswa itu sendiri dan bagi guru sebagai pengguna Padlet. Untuk siswa itu di sini kita bisa baca, siswa dapat belajar, mencatat, membuat catatan sendiri. Mereka bisa menandai situs favorit mereka, diskusi ide dengan teman-temannya, bisa juga mengucapkan selamat ulang tahun, menuliskan catatan, membuat penelitian kolektif bersama-sama, sharing information, bisa juga, dan banyak lagi. Itu untuk siswa gunanya Padlet. Kemudian untuk guru kegunaan Padlet itu sangat banyak, khususnya saya sendiri sebagai pengguna Padlet. Itu saya gunakan Padlet itu sebagai media pembelajaran, di mana mereka belajar sendiri di rumah dan di mana saja. Dengan membuka Padlet saya, mereka langsung otomatis mendownload informasi apa saja yang saya share di Padlet dan belajar sendiri apa-apa pelajaran yang sudah saya berikan. Nah, yang kedua, bagi saya yang saya rasakan, mereka bisa mengumpulkan tugas melalui Padlet saya. Jadi tugas penulisan, tugas artikel, bahkan video. Cuman video di sini tidak terlalu durasinya, dia tidak terlalu panjang. Dia bisa menerima kiriman video, tugas video, cuman yang durasi agak panjang, durasi sampai 5 menit boleh. Dia masih bisa mau men-save-kan folder berbentuk video. Kemudian penulisan papan pengumuman juga tentang kapan ujian, terus kisi-kisi ringkasan, saya share semua di Padlet. Kemudian kita membahas kegunaan Padlet secara global, itu sudah lama digunakan di seluruh negara, ya, dan sekarang sudah bisa terlink di Facebook. Nah, ini sampel contoh dari Padlet. Ini misalnya Padlet mata pelajaran olahraga. Jadi dia membuat satu materi tentang olahraga dan isinya tentang informasi-informasi dan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi olahraga. Lanjut, ini misalnya ya sama tentang olahraga juga. Ini biasanya pelajaran bahasa Inggris, misalnya naratif, disuruh sertakan misalnya satu negara favoritnya, karena judulnya My Town, My Country. Siswa bisa diberikan satu kesempatan memilih satu negara dengan menuliskan pendapat mereka, alasan mereka, kenapa mereka menyukai negara tersebut. Jadi ini bagus sekali untuk penugasan dalam bahasa Inggris. Dan tugas-tugas lainnya juga boleh, sejarah, mata pelajaran sejarah juga boleh, biologi, bahasa Indonesia, asal sekreatif mungkin kita yang menciptakan ide-ide tersebut gitu, dan kita bisa mengarahkan siswa untuk menyetor tugasnya sesuai dengan materi yang kita berikan. Nah, jadi seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, silakan bagaimana penggunaan Padlet di penerapannya dalam keseluruhan mata pelajaran boleh dilihat di http://blogpadlet.com. Kemudian boleh juga nonton YouTube video yang akan saya share nantinya. Jadi seperti itu. Saya akan perlihatkan contoh ya, satu contoh Padlet yang saya sudah punya. Ini contoh Padlet bahasa Inggris saya, dan ini sudah 2 tahun saya gunakan ini sebagai media pembelajaran saya, dan so far itu ngefek dan sangat bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi siswa. Saya sarankan menggunakan Padlet. Jadi seperti ini. Ini adalah Padlet saya, tampilannya seperti ini, judulnya My English Material in Semester 1. Jadi saya khususkan ini untuk materi-materi serta pengumpulan tugas untuk kelas
12 ya. Nih. Jadi nah, ini contoh-contoh tugas mereka yang mereka sudah kumpul sebelumnya. Nah, jika saya mau membuat, misalnya saya mau memberikan satu materi, ini materi yang sudah saya berikan, preferences, nah, saya tinggal tuliskan judulnya. Misalnya saya mau judulnya ya, contohnya preventing and persuading. Misalnya judulnya preventing and persuading. Ini keterangannya. English materials for mana dia? Oke, kalaupun saya tidak mau, saya hapus. Saya akan hapus seperti ini. Oke, kalaupun salah. Ini contoh materi yang saya sudah masukkan. Preferences would rather. Jadi mereka ketika mengklik ini itu otomatis terdownload di laptop mereka. Yang kedua, blaming accusation juga akan otomatis terdownload. Dan jadi semua tugas-tugasnya juga masuk di sini, ini juga materi. Jadi seperti itu. Oke, ini contohnya. Kemudian nanti kita sebar. Kalau membuat kata sebar, nggak apa-apa, kita juga akan menyebarkan. Ini kita bisa sebar ke tadi di Facebook atau di mana kan, seperti ini. Tutup. Oke. Baik, itu contoh dari Padlet saya. Dan untuk lebih jelasnya bisa kembali menghubungi link ini jika masih ada kesulitan, atau menyimak kembali tutorial Padlet yang akan saya share di YouTube. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.